Ingin tahu rahasia terbesar dari peradaban Mesir kuno? Dalam beberapa detik, Anda akan terkejut dengan apa yang mereka capai. Pada masa Mesir kuno, para penguasa atau Fir'aun dianggap sebagai jelmaan dewa. Mereka juga memiliki kedudukan keagamaan yang tinggi sebagai pendeta dan seringkali memimpin berbagai ritual. Peradaban Mesir kuno pada saat memimpin ritual itu, para Fir'aun akan berpenampilan menyerupai dewa. Umumnya, mereka akan mengambil penampilan seperti Dewa Ra atau Dewa Horus yang dianggap sebagai dewa yang paling berkuasa. Corak politik ini disebut teokratis, di mana penguasa menggunakan agama atau kepercayaan sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat. Berhubung Mesir berlokasi di pinggiran Sungai Nil, sebagian besar kehidupan masyarakat peradaban Mesir kuno berpusat pada agrikultur. Produksi utama dari pertanian ini adalah gandum, yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Mesir saat itu. Selain agrikultur, rakyat Mesir juga memanfaatkan tanah liat yang terbentuk di sekitar Sungai Nil. Tanah liat ini dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membuat alat-alat rumah tangga hingga menjadi bahan bangunan. Sungai Nil menjadi tulang punggung kehidupan mereka. Masyarakat Mesir kuno menganut kepercayaan politeisme dengan menyembah berbagai macam dewa. Elo bisa melihat beberapa dewa utama yang mereka percayai dari ilustrasi berikut. Masyarakat Mesir kuno juga sangat menghargai seni dan budaya. Selain itu, masyarakat Mesir kuno memiliki sistem sosial yang tertutup. Artinya, seseorang pada kelas sosial tertentu sulit untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi. Hieroglif mereka menjadi kunci memahami sejarah mereka. Periode kerajaan Mesir lama dimulai pada masa dinasti Fir'aun yang ketiga. Pada masa ini, Fir'aun Djoser memerintahkan Imhotep, seorang arsitek sekaligus pendeta dan penyembuh untuk merancang monumen pemakaman untuknya. Monumen itu sekarang dikenal sebagai Piramida Step di Saqqara, dekat Memphis. Periode akhir Mesir kuno diawali dengan naiknya putra Necho, Psammetichus dari dinasti Saite sebagai penguasa Mesir. Pada masa ini, Mesir berada dalam satu kekuasaan dinasti selama kurang dari 2 abad. Pada tahun 332 SM, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Mesir. Penaklukan ini menandai berakhirnya peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno mengalami banyak sekali perubahan kekuasaan dan peninggalannya masih bisa kita lihat sampai saat ini. Peradaban Mesir kuno telah mampu membangun bangunan-bangunan megah yang mencirikan kemajuan peradaban pada masa tersebut. Nah, itulah informasi mengenai sejarah peradaban Mesir kuno dari periode pradinasti hingga dominasi Romawi. Mesir telah meninggalkan warisan yang abadi. Seni dan arsitekturnya banyak ditiru, dan barang-barang antik buatan peradaban ini dibawa hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumentalnya menjadi inspirasi bagi pengelana dan penulis selama berabad-abad. Semua pencapaian ini dilakukan ribuan tahun sebelum teknologi modern. Begitu banyak yang bisa kita pelajari dari peradaban yang luar biasa ini. Suka dengan informasi ini? Berlangganan untuk lebih banyak fakta menarik? Hit like jika Anda menemui ini bermanfaat.